Sipora Duli Hibu, biasa dipanggil Mama Duli. Ya, jadi waktu saya ajak teman-teman yang belum pernah tanam sama sekali, saya bilang daripada kita duduk buang-buang waktu, mari kita berkumpul untuk kita tanam, karena dengan kelompok kita tanam ini bisa membangun kita punya hidup. Kita saling bagi pengalaman di sana, pasti kita satu contoh satu kasih belajar satu bisa. Ya, kita hadapi tantangan juga. Saya sebagai ketua kelompok, saya minta semua teman-teman itu saling mengerti satu dengan yang lain. Untuk kebersamaan tetap dipupuk, untuk kami kerja bersama-sama kelompok ini untuk ke depan kalau bisa berhasil. Dulu kami belum tanam tuh suka mengeluh tetapi sekarang dengan adanya kelompok untuk kami bisa menanam sayur ini, kami kayak rasa senang bisa pegang uang beli garam, vitsin, sabun, dan kebutuhan rumah tangga, dan juga kebutuhan sehari-hari. Kita tidak susah cari sayur jauh-jauh, tapi sudah punya sendiri yang bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Bangga ya kalau sudah berhasil, itu kami senang untuk meringankan ekonomi kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Mimpi ke depan, kalau bisa dengan berhasilnya ini kelompok, mengundang ibu-ibu yang lain juga bisa menjadi contoh untuk mereka juga, jangan sia-siakan di pinggir rumah itu kosong, tapi bisa mengisi dengan tanaman-tanaman hijau yang bisa membantu ekonomi ke depan. Karena dengan tani inilah kita hidup dan kita dibesarkan sampai saat ini. Dari petani ini, dari kecil kita bisa membangun terus, pasti ke depan kita bisa hidup dan kita bisa diberkati asal kita rajin. Saya seorang janda, pasti saya punya mimpi dengan adanya kelompok untuk bertanam ini, Tuhan berkati sehingga saya bisa kasih kuliah sepenuhnya bungsu yang tadi SMA itu. Pertama-tama Mama Duli ajak, saya tolak. Mama Duli tidak pernah putus asa, dan setelah saya lihat Mama Duli dengan kelompok pertama itu berhasil, jadi saya mau ikut kelompok sampai saat ini. Saya lihat juga Mama Duli orangnya itu orang kerja, dia rajin ya, dia rajin kerja di kebun. Waktu Mama Duli ajak untuk kita sama-sama buat bentuk kelompok, saya juga senang karena banyak orang itu yang membuat Tom itu bisa giat kerja. Ketika belum masuk ke di pasaran, dipasarkan, tapi orang sudah mulai datang beli, sekitar sudah mulai datang. Saya selaku pemerintah, saya melihat kelompok ini luar biasa sekali untuk menolong orang-orang yang lemah. Di sini memang 2.000 kan agak banyak. Kalau di pasar 1.000 satu ikat, 5.000 hanya dapat 3 ikat. Kalau di sini sudah begini 5.000. Jadi cukup lumayan ya untuk memajukan masyarakat kita punya. Toh ada yang dekat di sini, lebih baik belanja di sini daripada di Wesam sana. Di sini kita bisa beli sayur tuh agak banyak kan. Kalau di sini kan di kebun langsung, jadi masih segar. Ketemu rasa di sini, pokoknya kelompok itu sangat membantu ya. Mama-mama di UFAFI atau bersaudara di UFAFI sering menyapa saya dengan Mama Bonbalak. Kegiatan di luar rumah yaitu saya melayani jemaat yang ada di sektor UFAFI bawah. Saya juga pernah bergabung dari lembaga kepemerintahan di desa UFAFI, yaitu sebagai badan perwakilan desa, yang mana kita membantu juga aparat desa untuk menyusun perdes. Saya juga dipilih sebagai komite air, seperti itu. Jadi ya, kenapa saya ingin sekali untuk menjadi komite air? Perempuan ini yang sangat tahu bahwa sulitnya mengambil air itu bagaimana. Datang sampai
2 atau 3 jam itu kita hanya dapat air 10 liter. Dan itu juga kita bawa itu mesti pakai ini pikul di bahu. Dan juga melalui jalan yang sangat panjang, bahkan naik tanjakan, turun tebing. Jadi ya kami perempuan ini sangat merindukan sekali supaya kita bisa terbebas keluar dari itu semua. Jadi perempuan juga harus terlibat dalam dalam kepengurusan air itu. Jadi itu makanya saya membuat keputusan bahwa saya juga bergabung diri dalam komite air dan juga saya juga terlibat langsung dalam pengaturan air. Jadi itu makanya saya mau mewakili semua perempuan bahwa tolonglah kamu juga bisa merasakan apa yang kami sebagai perempuan rasakan. Karena yang merasakan itu dampaknya tidak ada air itu kami perempuan. Dan sekarang ini pada saat ini kami di Dusun 1 khususnya RT 3 kami sudah merasakan kelegaan. Sekarang kami sudah hanya tinggal putar keran dan juga kami sudah bisa menggunakan air. Yang paling berkesan sekali, saya sebagai perempuan bergabung dalam kelompok-kelompok yang dominannya laki-laki. Awalnya kita tidak punya keberanian untuk menghadapi mereka. Tapi karena dorongan bahwa yang ada dalam hati dan pikiran saya ini adalah rintihan dari setiap perempuan yang di kampung ini. Itu yang membuat saya berani untuk saya memerangi semua ini. Dan puji Tuhan juga suami saya orangnya dia sangat-sangat mendukung 100%. Mimpi saya pribadi, ya, pertama-tama saya ingin menjadi wanita sukses untuk mengurus rumah tangga, sukses untuk mengurus diri sendiri, dan juga sukses untuk mengurus banyak orang. Mimpi untuk banyak orang yang mana ini dengan adanya air ini, ini merupakan suatu air kehidupan yang nanti bisa dipakai dari generasi ke generasi. Saya yakin Tuhan berkati mimpi saya. Dia terbuka dan juga dia merangkul dan dia juga semangat. Nah, penilaian dari saya sebagai RT 3, saya punya masyarakat, dia itu baik. Bentuk komite itu, Mama Monika di dalam itu karena orangnya bersemangat, mendukung semua program apapun dari LSM, pemerintah, dia itu mendukung. Ya, jujur pun juga semangat dalam melaksanakan tugas, sehingga kami anggota pun juga terlepas dari kelompok komite air, termasuk pemerintah, masyarakat di lingkungan wilayah RT 3, kami memilih dia sebagai bendahara komite air. Masyarakat di Dusun 1 sini, secara khusus RT 3, barangkali ambil airnya tidak seperti yang dulu untuk turun di kali, tetapi nanti sudah dekat di samping kami. Nama saya Anissa Kamba. Tiap hari saya bekerja membantu suami, dan suami saya kerjanya tambal ban, kadang bongkar motor yang lain. Awalnya kita mulai membina rumah tangga, suami saya sebagai seorang ojek. Kumpul uang ojek, kebetulan ada bantuan juga sedikit dari masjid. Itu uang itu saya pakai untuk order pulsa ke, belanja rokok ke, pokoknya saya berputar. Jadi itu uang yang saya usaha selama ini saya simpan juga sedikit-sedikit. Masih tetap juga taruh celengan juga. Selain berdagang, saya juga di lingkungan saya kegiatan di masjid Arisan Sakinah. Selain Arisan Sakinah juga saya ikut juga kegiatan di kantor lurah. Selain itu saya ketua di dapur hijau di bagian pengolahan jagung. Dalam kelompok dapur hijau, pengelolaannya itu buat jagung, dodol,
Marni, kita anggota semua merasa senang. Soalnya bisa mendapat tambahan modal untuk belanja rumah tangga. Kita seorang ibu kalau kita berusaha, kita tambah maju, kita merasa senang. Dalam rumah tangga juga kita senang, dalam keluar lingkungan juga kita senang, apalagi sebagai seorang ibu kita merasa bangga. Saya bermimpi untuk membesarkan jualan itu kios. Kalau bisa tambah besar lagi, saya lebih senang lagi. Bisa jadi seorang ibu yang makmur. Ibu itu dikenal di masyarakat orangnya tidak terlalu pelin-pelan, jujur. Iya, dia salah satu sudah orang yang sangat rajin dan tidak bisa diam diri. Ada kelompok yang tidak hadir, dia akan datang dan jemput. Kenapa tidak hadir dalam kelompok? Itulah kelebihannya Ibu Anissa. Bangga sekali karena bantu oleh CIS. Ini aku ingat betul ada ini bikin dodol, ais lepa. Dia rangkul betul ini terbuka terhadap anggota hingga ya dia kami pilih dia jadi ketua, baru dia jujur, pokoknya kerja sesuatu dia jujur dan betul anggota. Dia istri yang baik ya, samping itu kan dia pintar untuk mencari solusi dalam kesulitan rumah tangga. Selain di dalam rumah kan dia aktivitas ya banyak lah. Cuma kita dukung saja, dia mau aktivitas apa yang penting yang baik dukung. Nah ya, samping itu kan membantu ekonomi keluarga. Kalau dia usaha berhasil kan sama-sama enak.